Halo teman-teman Bruno. Cukup lama udah Bruno absen di YouTube, tapi kita mau mulai lagi hari ini. Ya benar nggak, No? Ya, hari ini Bruno pakai baju ikan hiu. Nah, ini lihat nih. Gigi-giginya ya, ini hiu pala martil namanya. Ada siripnya nih, kelihatan nggak tuh siripnya di belakang. Nah, gitu. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin masalah. Saya banyak dapat pertanyaan dari teman-teman. Kok Bruno bisa sekalem itu? Dia bisa main odong-odong, dia bisa naik sepeda, main skateboard dan lain-lain, ya. Trainingnya gimana? Nah, jadi sebenarnya itu semua adalah masalahnya ada di komunikasi. Anjing dengan manusia itu bahasanya beda. Ya, bahasa anjing sama bahasa manusia itu beda. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa manusia untuk training anjing. Ya. Nah, jadi gimana dong cara trainingnya? Siapa yang mesti belajar bahasanya supaya bisa ini kan? Kita yang belajar bahasa anjing atau anjing yang belajar bahasa manusia? Nah, karena si anjing ini dia nggak bisa buka Google di komputer, jadi dan kita juga punya akal yang baik gitu. Jadi kita yang mesti belajar bahasanya dia, bukan dia yang belajar bahasa kita gitu loh. Ya setuju ya? Nah, kita belajar bahasanya dia. Bahasanya seperti apa sih? Apa kayak wuf 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 gitu atau gung 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 gung? Bukan. Bahasa yang dia ngerti itu adalah yang namanya bahasa energi. Baik, maksudnya energi yang baik itu yang akan ditangkap sama dia dan dia lakukan. Misalnya kita suruh dia duduk. Contohnya, Bruno, sit. Itu. Bruno, sit. Jadi tenang dan tegas. Yang baik itu adalah tenang dan tegas ya. Bukan marah-marah, bukan tegas marah-marah ya maksudnya. Tapi tenang aja. Kalau kita marah-marah itu bahkan akan membuat dia excited ya. Kalau anjing sudah excited itu sulit. Yang kita mau itu adalah supaya dia tuh tenang, calm. Jadi dia bisa membaca energi yang dipancarkan oleh kita waktu kita memberikan perintah atau dia bisa ngelihat sikap kita gimana ya, misalnya postur tubuh. Jadi waktu kita ini kita mesti sikapnya seperti tegas. Berdiri tegak, jangan bungkuk ataupun gimana gitu ya waktu beri ini. Jadi mesti itu memberikan kesan tegas. Nah, itu dia bisa merasakan. Dia bisa merasakan energi yang kita pancarkan waktu kita ngomong sama dia atau waktu kita kasih perintah, ya. Ya, tenang gitu. Ya, kalau dia udah excited itu repot. Nah, jadi nantinya jadi nakal gitu kan. Nggak bisa diem. Nah, jadi kita udah ngomong mengenai bahasa energi yang baik dan itu yang baik itu adalah yang tenang dan tegas. Udah ada contohnya juga. Nah, bagaimana kita memberikan supaya trainingnya tadi ya, training supaya Bruno ini bisa tenang begitu. Biar dia tenang, dia tuh mesti dalam keadaan yang seimbang. Seimbang tuh maksudnya apa? Seimbang cukup exercise, ya, cukup latihan, disiplin, dan kasih sayang. Maksudnya kalau kasih sayang itu contohnya dibelai begini, ya. Nah, kita waktu memberikan istilahnya belayan seperti ini, itu juga harus dengan waktu yang pas gitu loh. Kalau kita kalau anjingnya melakukan suatu kesalahan, kita nggak boleh kita belai, kasih dia makan, kasih belai atau kasih dia makan, nggak boleh, karena itu akan membuat dia berpikir bahwa bos gua maunya misalnya dia mau gigit anak kecil atau apa gitu, kita kasih jangan ya, jangan gigit ya, nggak boleh ya, tapi kita belai-belai begitu, itu nggak boleh.
kita harus langsung koreksi dia. Ya, jadi dia tahu, oh itu nggak boleh gitu loh. Jangan juga langsung dikasih makan. Supaya anjingnya tidak salah paham. Ya. Nah, tadi kita udah bilang yang nomor 1 exercise. Exercise itu olahraga. Anjing itu perlu banget untuk olahraga setiap hari. Jadi dia tuh punya energi yang harus dikuras. Ya, kalau nggak dikuras, dia akan frustasi. Kalau dia udah frustasi, dia akan lari-lari, ngerusak, gigit, ya, gigit meja lah, bangku dan lain sebagainya. Kenapa? Energinya tidak tersalurkan. Jadi kita harus setiap hari menyalurkan energi dia. Exercise, ya, dan disiplin. Disiplin itu seperti contohnya Bruno kalau di mobil, saya nggak pernah kasih dia duduk di jok. Saya selalu bawa karpet ya atau tempat tidur dia, saya taruh di bawah dekat kaki kita. Dia boleh naik ke jok kalau saya panggil, kalau saya undang. Kalau saya nggak undang, dia selalu di bawah. Makanya jadi kalau saya jalan-jalan jarak jauh, misalnya dia pernah ke Palembang lah, ke Bali, ya naik ke Lampung, naik mobil, dia tenang-tenang aja, tidur terus dia di mobil. Karena apa? Karena nggak banyak distraction. Dia nggak bisa ngelihat pemandangan gitu, apa ngelihat di kaca mobil, jendela gitu, enggak. Dia tidur aja gitu. Ya. Nah, disiplin. Di rumah juga saya dan istri itu nggak pernah waktu makan, dia di meja makan. Kita nggak pernah mau kasih dia makan gitu loh, waktu kita makan. Jadi dia nggak pernah ada di meja makan. Ataupun dia ada di meja makan, dia nggak bakalan naik-naik minta makan. Karena saya nggak izinkan. Ya, disiplin. Baru kemudian kalau dia melakukan hal yang baik, baru kita berikan namanya affection. Ya, affection itu artinya disayang. Kita menyayangin dia gitu loh. Jadi anjing yang tidak seimbang itu kurang exercise, ya, nggak ada disiplin, mau-maunya dia aja gitu loh. Jadi anjingnya tuh kalau mau-maunya dia, anjing itu bisa jadi posesif, dia bisa jadi dominan, ya. Dominan tuh contohnya gini. Misalnya kalau kita ajak jalan anjing. Anjing waktu kita ajak jalan, kita buka pintu nih. Kita buka pintu. Nah, anjing Anda gimana? Langsung mau jalan? Nah, itu kita nggak boleh. Nggak boleh kasih dia jalan duluan. Kita buka pintu. Tungguin aja semenit. Suruh dia stay, duduk di bawah, di samping kita atau di belakang kita gitu. Sampai 30 detik, 1 menit, ya. Sampai dia tahu gitu. Kalau buka pintu itu bukan artinya keluar jalan-jalan langsung, enggak. Ya. Bagi teman-teman yang punya doggy, begitu buka pintu langsung ngabur, exercise-nya seperti itu. Anda pakai leash, ya. Pakai leash, buka pintu, suruh dia diam di samping kita. Biarin lama dikit, 30 detik, 1 menit, baru mulai jalan. Dan waktu jalan, dia nggak boleh di depan kita. Dia harus di belakang kita. Kalau dia di depan kita, dia akan menganggap dia adalah pemimpin kita. Kita jadi anak buah dia. Nggak mau kan? Nggak mau jadi anak buahnya doggy kita kan? Jadi kita harus berjalannya di depan. Dan leash-nya, talinya, itu jangan tegang. Ya, kalau tegang, dia akan merasa excited. Ya, kalau dia udah excited, kita mesti disiplinin. Suruh dia, kalau Bruno, dia mulai excited, saya suruh duduk, sit. Biarin aja 30 detik. Sampai dia udah turun
excitementnya dia udah turun, baru jalan lagi. Misalnya ketemu anjing atau apa gitu, saya suruh dia sit. Gitu. Jadi dan ini mesti diulang-ulang terus sampai dia ngerti lah, ya. Jadi exercise, discipline, baru affection. Jadi jangan affection terus. Kalau affection terus, anjingnya nanti salah asuhan. Artinya apa? Dia bisa jadi, tadi udah kita bilang tuh, dominan, ya, ataupun posesif dia. Jadi kalau kita nggak tenang, ya kitanya jadi istilahnya apa, panik atau apa gitu. Waduh, ini ada anjing gede nih, gue bawa anjing kecil, misalnya pom atau apa gitu kan. Langsung kita gendong gitu kan. Kita takut nih, takut apa? Takut anjing kita digigit sama anjing gede, herder lah atau apa gitu. Nah, perasaan kita panik, ya, takut, ataupun marah ataupun apa, dia baca langsung, itu energi. Yang tadi kita ngomong tuh, energi itu yang dia baca, dan dia kalau kita panik, ya, ataupun kita takut, dia akan mengambil alih leadership-nya itu. Anda jadi anak buahnya dia. Makanya banyak kan kadang-kadang anjing, kita suka bilang tuh, wah anjingnya lucu ya. Emaknya nggak boleh dideketin sama siapapun gitu. Dia akan gonggong, dia akan gigit, atau dia akan menggerem. Itu bukan anjing, bukan lucu itu. Tapi itu adalah anjing yang salah asuhan. Kenapa? Karena ownernya itu tidak memberikan apa yang seharusnya dia dapat, disiplin. Ya, waktu dia melakukan itu, kita malah sayang. Wah, bangga nih anjing gua tuh. Anjing gua cinta banget sama gua, sampai orang lain pun nggak boleh deket sama saya, mamanya. Suaminya ataupun bapaknya dia ini nggak boleh juga deket. Itu ada kan mungkin yang seperti itu. Itu bukan sesuatu yang lucu, tapi itu adalah suatu tragedi. Kalau anjing udah mengambil alih leadership daripada rumah tangga itu. Itu tragedi ya. Oke. Nah, jadi anjing yang baik itu adalah anjing yang calm, ya, anjing yang tenang, yang nggak macem-macem gitu loh. Nah, jadi anjing itu energi ya, tadi kita ngomong bahasa energi. Anjing sendiri dia punya energi level juga gitu loh. Energi levelnya yang tinggi itu, kita punya energi harus lebih tinggi dari dia. Kalau energi kita lebih rendah daripada anjing itu, dia nggak bakalan nurut sama kita. Tapi kalau energi kita di atasnya anjing itu, maka dia akan nurut. Jadi banyak sekali orang berpendapat, dan itu mungkin ada benarnya juga dikit ya. Dikit, saya bilang dikit. Tapi nggak benar juga. Orang banyak beranggapan gini, oh kalau gue mau ambil anjing, gue mesti ambil yang umur 2 bulan. Betul, anjing yang masih kecil, energi levelnya juga kecil. Kita masih di atasnya. Bisa, kalau kita energinya di atas daripada si anjing, dia akan nurut, betul. Tapi kalau nanti dia udah gede, energinya tambah, dan kita tidak menambahkan energi kita dengan cara belajar, ya lama-lama dia akan nyusul. Mungkin orang pernah bilang gini, dulu waktu kecil mah nurut, sekarang udah gede mah waduh. Ya, karena itu tadi, energi Anda tidak Anda kembangkan. Jadinya dia nggak nurut. Karena energi dia udah mengambil alih leadership daripada Anda. Sudah take over dia. Pernah nggak nih, mungkin Anda yang
yang suka tidur sama anjing ya, seranjang gitu loh. Kalau Bruno nggak pernah saya kasih dia tidur di kamar pun nggak, ya. Jadi kalau anjing udah masuk tidur di ranjang kita, dia pertama kalau kita istilahnya kita biarin gitu aja, dia akan klaim, dia akan menganggap ranjang itu adalah punya dia, ya. Jadi istilahnya kalau misalnya suaminya mau tidur di ranjang itu, ada si Dogi, dia anggap ini ranjang dia, si suaminya nggak boleh tidur situ, bisa gigit dan macam-macam. Ya mungkin pernah ada yang seperti itu ya. Itu tadi dia akan klaim. Jadi yang bagusnya gimana kalau misalnya kita mau tidur sama anjing kita gitu. Yang bagusnya adalah kita undang waktu dia dalam kondisi tenang. Atau dibilang itu namanya follower state. Ya. Dia kondisinya lagi jadi follower, jadi pengikut. Bukan dia lagi excited gitu loh. Atau bahkan dominan. Jangan, kalau dia udah lagi kondisinya lagi high gitu, high energy, kita biarin dia diranjang, nah dia langsung klaim. Nggak boleh. Kalau dia udah langsung klaim, nah kalau misalnya anjingnya terjadi seperti itu gimana? Ya, kita harus halau anjingnya. Dia naik, kita suruh dia turun. Naik, suruh dia turun. Sampai dia ngerti, sampai dia kalem. Udah kalem, baru kalau mau kita ajak naik, baru naik. Nah, kalau dia udah diundang dalam keadaan yang kalem, itu dia akan jadi follower. Dia akan ngikutin apa perintahnya daripada pack leadernya. Jadi misalnya nanti suaminya mau tidur juga, itu boleh. Karena apa? Dua-duanya hormat sama suami dan doginya, hormat sama pack leadernya atau si mamanya tadi. Ya, jadi nggak sampai suami yang terusir dari ranjangnya sendiri gara-gara dogi. Itu tragedi juga itu, ya. Nah, oke. Jadi kuncinya itu adalah energi. Jadi apapun yang kita mau dogi kita lakukan, itu energi kita harus baik. Baik itu adalah tenang tapi tegas. Tenang tapi tegas ya. Yang tegas, maksudnya tegas ini bukan tegas marah-marah gitu loh. Kalau tegas marah-marah, dia jadi excited. Ya, dia bisa jadi cemas, dia bisa jadi anjing yang cemas ataupun bahkan dia bisa jadi anjing yang dominan. Itu yang kita nggak mau. Anjing yang baik adalah anjing yang menjadi follower yang baik bagi tuannya. Ya. Jadi supaya itu bisa terjadi, saya ulangin lagi. Harus 3 kuncinya. Exercise, drain the energy. Ya, kalau dia udah capek jalan, ya lari ataupun apa tiap pagi itu, sambil kita latihan dia untuk pup, ya, pup dan kencing dan pipis, penting sekali. Exercise, drown the energy, discipline, ya, dia melakukan kesalahan, kita langsung disiplin, kasih dia disiplin, ya. Nggak boleh lagi atau misalnya dia naik keranjang langsung suruh turun, ya. Dan jangan mau kalah sama dia. Dia misalnya lari kemana, ikutin terus. Pokoknya sampai tuntas dia turun. Ya, turun dan sampai suruh dia sampai calm down, sampai dia benar-benar tenang. Baru diundang lagi naik, misalnya mau naik gitu. Ya. Nomor 3 baru kasih affection. Jangan semuanya affection semua. Anjingnya akan jadi anjing yang salah asuhan. Oke, begitu aja mungkin ya teman-teman Bruno. Bagi ada yang mau misalnya
diskusi lagi, silahkan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe di channel Bruno dan bunyikan loncengnya karena kalau ada video baru Anda langsung di notifikasi. Oke, ya. Ini dia udah bobo nih. No, tuh, tuh, sana, nah, sit, lihat sana, tuh, lihat kamera, no, ngantuk. Dia udah ngantuk ya, udah biarin dia bobo. Tadi udah ngorok dia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.